Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Saputri dengan nomor 0702233139. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan Kodular dan juga database Airtable. Nah, ini adalah tampilan desain dari aplikasi data mahasiswa yang sudah saya buat. Fungsi dari sistem aplikasi yang dibuat ini adalah untuk pengguna bisa dapat menginput, mengedit, dan juga mendelete. Setelah itu merefresh dan juga melihat data yang telah dibuat. Desain screen ini didapatkan dari palet yang di sebelah sini. Dan juga label-labelnya ini, dan juga teks untuk name-nya ini. Di sini ada 4 kolom, yaitu kolom name, nama, prodi, dan juga angkatan. Selanjutnya kita ke blok. Nah, untuk yang pertama, untuk PTN edit ini fungsinya adalah untuk menginput data mahasiswa. Nah, tadi sebelumnya aplikasi ini sudah saya hubungkan dengan database Airtable. Di sini sebenarnya saya sudah coba dengan menambahkan beberapa data mahasiswa, dan nama tabelnya di sini adalah tabel mahasiswa dengan database namanya akademik. Dan untuk menghubungkan ini, kita menggunakan Airchute. Mendapatkan APK. APK ini didapatkan dari akun, setelah itu base ID-nya dan juga nama tabel. Dan input ini kita masukkan dengan teks name, nama, prodi, dan juga angkatan. Nah, jika kita tidak mengisinya, maka akan muncul masukkan data name. Begitu juga dengan txt nama, prodi, dan juga angkatan. Jika dikosongkan salah satunya, maka akan muncul notifikasi seperti masukkan data angkatan. Dan Airchute ini diambil dari ada 4 kolom yang sudah kita buat, yaitu nama, nama, prodi, dan juga angkatan. Nah, nama, prodi, angkatan itu harus sesuai dengan tabel yang udah tersedia, yang udah kita buat di sini tadi, yaitu nama, prodi, angkatan. Jadi huruf besar kecilnya itu sangat berpengaruh. Nah, setelah diisi, maka akan refresh kembali, yaitu kosong. Misalnya setelah kita isi semua data-datanya itu, maka akan kosong kembali. Dan setelah berhasil, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Baik teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala dengan screen mirrornya. Ini saya akan coba kembali. Di sini saya akan coba memasukkan data mahasiswa dan memastikan apakah data mahasiswa ini sudah terinput dengan sempurna atau belum. Kita masukkan name, misalnya 0702 233139, dan prodi, pilihan dan sistem informasi, kemudian angkatan 2023, kemudian input. Oke, di sini sudah jelas ada notifikasi, yaitu data berhasil ditampilkan. Nah, misalnya jika salah satu di antara yang tidak diisi, maka akan muncul notifikasi seperti apa? Kita cek. Misalnya kita yang namanya kita kosongkan, kemudian masukkan data name. Oke. Dan apakah data ini sudah masuk ke tabel? Mari kita akan cek. Nah, kita refresh terlebih dahulu.
Nah, jadi di sini data Anissa tadi sudah masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah blok edit. Sebelumnya kita harus menambahkan variabel kosong yang fungsinya adalah untuk menampung seluruh data-data yang akan kita masukkan. Di sini kita udah mengambil data global untuk NIM, nama, prodi, dan juga angkatan. Nah, jadi di sini Airtable untuk air nama itu kita simpan dan akan disimpan di global nama dan akan kemudian memanggil untuk prodi, dan juga begitu seterusnya, yaitu jika prodi dipanggil maka akan disimpan ke angkatan. Dan ini maksimal recordnya ini adalah seberapa banyak data yang akan dimasukkan nantinya. Dan juga ini angkatan juga sama, dan ini di sini digunakan join untuk dapat menampilkan list, yaitu list nama dan juga prodi yang akan ditampilkan setelah kita edit nanti. Nah, untuk mengeditnya itu di sini ada btned, dan jika kita klik itu kita akan masukkan NIM, kemudian kita pilih data terlebih dahulu. Di sini ada teks nama, NIM, nama, angkatan, dan juga edit, dan kemudian kita simpan. Nah, setelah itu recordnya itu untuk mengupdate row number, yaitu setelah kita memilih NIM, nama, prodi, dan angkatan itu, maka akan muncul di database yang setelah kita simpan nanti. Dan kemudian setelah kita ubah, kita klik simpan, dan maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Dan kemudian kita setelah berhasil kita ubah, itu nanti akan bersih kembali dengan kosong seperti NIM, nama, prodi, angkatan, itu akan bersih kembali dan kita bisa mengeditnya lagi. Kita akan teks ulang untuk memastikan data yang kita edit. Menampilkan datanya itu kita klik view, di sini kita bisa mengedit salah satu dari data yang udah kita buat sebelumnya tadi. Misalnya saya akan mengubah Susi, sini saya akan ubah tahun angkatannya menjadi 2021. Kemudian kita simpan. Oke, kita lihat dulu di tabel apakah sudah terganti. Nah, ini sudah terganti dari Susi tadi yang angkatan tahun 2020 menjadi angkatan tahun 2021. Nah, untuk tombol dan untuk data refresh ini berfungsi untuk menampilkan dan merefresh kembali data dan akan muncul notifikasi loading. Dan setelah itu kita bisa melihat kembali yang sudah kita edit tadi. Nih, kita bisa lihat kembali dan sudah terubah menjadi 2021. Oke, selanjutnya dan juga list view. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan data yang sudah kita buat tadi, data yang muncul setelah kita refresh dan juga kita edit. Menampilkan nama, NIM, angkatan, prodi. Nah, di blok delete ini misalnya kita akan mengubah data dengan teks NIM. Nanti kita pilih data terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti yakin hapus data, ada pilihannya atau juga tidak. Nah, setelah itu, setelah di delete, maka akan kembali seperti semula.
Setelah kita pencet ya, maka akan menghapus data yang udah kita hapus dan akan memunculkan notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian seperti untuk teks NIM, nama angkatan dan juga prodi ini akan bersih dan kosong. Nah, di sini kita akan coba untuk menghapus data dengan kita menekan view. Misalnya saya akan menghapus data via, kita delete, kita hapus. Nah, maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Dan untuk itu kita akan lihat kembali apakah sudah terhapus atau belum. Kita refresh. Nah, di sini sudah tidak ada nama via lagi. Dan untuk di tabelnya, tabel database-nya apakah sudah terhapus atau belum. Nah, jadi di sini data untuk nama via sudah terhapus. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.